Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang ada di depan ini, saudara, atau saudara bisa memberikan juga secara langsung hari ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami menghormati Engkau, pemilik hidup kami, termasuk harta keuangan ini. Kami tahu semua adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mengelola keuangan yang Tuhan percayakan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu pemberian ini akan menolong orang-orang Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati Tuhan, yang membawa dampak Tuhan melalui pelayanan penggembalaan di gereja ini. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sukacita memberi, mari sama-sama katakan amin, amin. Selamat memberi. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unveiling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unveiling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my
Tuhan, kami ingin mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Benar Tuhan, kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau dengan seluruh apa yang kami punya. Tuhan, ini kami siap mendengar, kami siap Engkau pakai menjadi pelayan Tuhan yang hidup. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tumbuh. Dan berkatilah kami Tuhan bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai, memberkati. Dan biarlah firman ini berkuasa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Wow. Dahsyat ya Tuhan kita. Amin. Ya, hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur. Ya, dari kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Jadi saya baca yang depannya. Semuanya bilang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena sampai bawah semuanya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saya mulai baca ya dari ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk menguasai siang. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dan membawa Israel keluar di tengah-tengah mereka. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Maaf, saya kehilangan. Oke, 12. Dengan tangan yang kuat dan dengan 15 dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Sihon raja orang Amori. Dan Og raja negeri Basan. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin.
Kasih setia Tuhan kepada kita adalah selama-lamanya. Amin. Hari ini hari Minggu Thanksgiving. Benar ya? Jadi tadi saya pagi ibadah pertama, ibadah kedua di gereja pelayanan saya, kita rayain Thanksgiving ya. Chuseok Kamsachol. Jadi biasanya kalau di gereja Korea, jadi kita ucapin syukur. Ada yang tulis, ada yang kayak tulis surat, atau dekorasinya juga karena ini lagi autumn ya, serba-serba autumn gitu. Nah, karena hari ini hari Thanksgiving, dan di gereja saya khususnya setiap minggu kami itu tulis ucapan syukur. 10 ucapan syukur. Dan karena gereja saya juga lakukan spiritual journal ya, jadi jurnal bersama Yesus. Jadi setiap malam kami tulis jurnal. Di setiap jurnal itu juga kita ucapan syukur. 3 ucapan syukur dalam satu hari itu setiap malam. Dan di hari Minggu kita tulis 10 ucapan syukur. Gitu masuk, jadi kita masukin ucapan syukur kita itu sama persembahan kita. Jadi persembahan itu bukan cuma uang, bukan kita kasih uang, tapi ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi kita diajarin gitu di gereja. Dan 10 ucapan syukur yang saya tulis hari ini, saya coba bacain ya. Singkat aja. Jadi saya terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk waktu saya bisa menulis disertasi. Terima kasih Tuhan untuk rekan pelayanan dan teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan berkhotbah, melayani perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk kelulusan atas ujian-ujian yang saya kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk dosen yang terus mensupport dan terus membimbing saya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, waktu, dan tempat yang Tuhan berikan untuk tinggal. Terima kasih Tuhan atas 1 tahun pertambahan usia, karena ini 1 tahun ya, ucapan syukur saya dan bla bla bla. Nah teman-teman, kalau sekarang saya langsung kasih nih, coba tulis 10 ucapan syukur ke teman-teman hari ini, sekarang juga. Bisa tulis nggak? 10, coba. Kita tulis 10 ucapan syukur. Kebanyakan enggak ya? 10 enggak banyak ya? Enggak, wow, berarti teman-teman di sini hidup dalam syukur ya. Luar biasa. Karena saya susah tulis 10 ucapan syukur sesungguh-sungguhnya. Apalagi setiap minggu, karena di gereja saya setiap minggu mesti tulis ya. Jadi kayak rutinitas. Tapi coba teman-teman coba tulis 10 ucapan syukurnya hari ini. Oke, sampai sini aja ya. Yang tulis 5, di bawah 5, di bawah 5. Yang udah kelar di bawah 5. Oh, lebih dari 5. Wow, yang udah kelar 10. Wow. Kayaknya nggak usah khotbah ini kok. Udah selesai kayaknya. Udah hidup penuh dengan ucapan syukur sepertinya. Ya, teman-teman, mengingat kasih setia Tuhan dan bersyukur itu sangat baik, benar nggak? Bukan cuma buat Tuhan, tapi juga buat kita. Teman-teman, bahasa Inggrisnya bersyukur apa? Berterima kasih. Thanks ya. Thanks. Bahasa Inggrisnya berpikir?
ting beda satu kata ya. Ya nggak sih? Thanking. Kalau bahasa Jermannya bersyukur, berterima kasih apa? Itu bahasa Korea kamu sadar. Danke ya, danke. Bahasa Jermannya berpikir, denke ya. Beda satu huruf juga. Jadi ada orang teologi yang bilang, kita bisa lihat teologi orang Inggris, orang Amerika sama orang Jerman katanya. Berpikir sama berterima kasih itu cuma beda satu huruf. Berarti itu beda-beda tipis katanya. Jadi rasa berpikir, kita berterima kasih Tuhan itu juga tergantung dari bagaimana kita berpikir. Bilangnya gitu ya. Jadi kalau kita cara berpikirnya kita jelek, kita pikirannya nggak bagus, jadi kita kurang berterima kasih, nggak akan berterima kasih. Jadi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi rasa syukur itu juga tergantung dari gaya hidup kita, gaya berpikir kita. Teman-teman, bersyukur kepada Tuhan itu jadi seperti yang saya bilang tadi bukan hanya baik untuk Tuhan, tapi juga untuk kita. Gaya berpikir kita, gaya hidup kita akan berbeda ketika kita bersyukur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari hari ini di ayat ini kita bisa, saya bagi jadi 3 bagian ya, 3 bagian bersyukur. Kenapa? Di sini dinyatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dibuktikan oleh banyak tadi ya yang udah kita baca. Itu adalah bukti-bukti kasih setia Tuhan yang selama-lamanya buat bangsa Israel dan buat kita juga pada hari ini. Dan yang harus kita ingat di sini selama-lamanya, kata-kata selama-lamanya. Ya. Kalau berulang-ulang diulang itu biasanya penting ya. Jadi inti dari Mazmur pasal yang 136 ini adalah bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau kita pulang nanti apa ya isi khotbahnya? Oh, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Itu aja yang diingat udah cukup sebenarnya. Ya, itulah inti dari khotbah hari ini. Judulnya juga bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk kita itu selama-lamanya. Jadi walau kita nggak ke gereja, kalau kita nggak ke gereja atau kalau kita nggak kasih persembahan, kasih setia Tuhan hilang nggak? Nggak, karena bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saat kita jatuh kayaknya, ini kayaknya Tuhan ninggalin aku, kayaknya aku dipukul Tuhan nih. Kita ngerasa hidup kita nggak enak, kayaknya kemana-mana semua masalah-masalah, sekolah nggak bagus, di rumah juga nggak enak, sama temen juga nggak bagus, semuanya berantakan. Kasih setia Tuhan masih di situ nggak buat kita? Masih, kenapa? Karena kasih setia Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman, kasih setia Tuhan itu enggak tergantung sama moodnya kita. Kasih setianya Tuhan itu enggak tergantung sama perbuatannya kita. Kasih setianya Tuhan itu enggak tergantung sama kondisi kita. Kasih setianya Tuhan itu enggak tergantung sama apa yang ada di hadapan kita. Karena kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Amin. Ini yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Kita nggak boleh lupa bahwasannya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Teman-teman, di sini saya mau bagi 3 bagian ya. Bukti atas kasih setia Tuhan itu. Kalau kita ya lihat di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, ini bersyukur atas ciptaan Tuhan. Jadi dari mana kita tahu kalau kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya buat kita? Kita bisa lihat ciptaannya. Tuhan udah ciptakan segala sesuatunya. Sekarang lagi autumn ya, walaupun udah agak lewat, kalau keluar saya tuh selalu kayaknya amazed gitu sama Tuhan. Wah, Tuhan gua hebat nih. Cantik banget ngelihat kemana-mana udah cantik aja, udah bersyukur aja sama Tuhan. Itu semua ciptaan Tuhan ya. Itu bukti kasih setia Tuhan. Teman-teman, banyak banget orang Kristen yang lupa bersyukur atas ciptaan. Setelah corona baru orang bersyukur sama kesehatan. Mikirnya kesehatan tuh kayak lumrah aja. Kayak hal yang biasa aja. Ngelihat bintang, ada bintang, lihat udaranya segar, ngelihat lagi langit biru ya beberapa. Tapi walau kemarin langit nggak biru ya. Misalnya lihat langit biru ya itu biasa aja. Nggak ada ngerasa hadirat Tuhan di situ. Padahal semuanya itu adalah Tuhan yang ciptakan dan Tuhan yang buat itu semua. Banyak banget kita orang-orang Kristen yang lupa bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan juga buat kita. Itu bukti kasih setia Tuhan buat kita. Nah, kalau kita lihat penciptaan, manusia diciptakan di hari ke-6 ya. Tuhan ciptain dulu yang lainnya teman-teman. Coba Tuhan ciptain manusia di hari pertama. Masih nggak ada apa-apanya ya. Tapi Tuhan ciptakan manusia di hari terakhir, hari ke-6. Hari ke-7 apa? Tuhan beristirahat, benar nggak?
Jadi Tuhan sediain dulu, Tuhan pisahin dulu langit dan bumi, air dan darat, tumbuh-tumbuhan, hewan. Tuhan sediakan untuk siapa? Manusia. Itu bukti kasih setia Tuhan buat kita manusia. Itu bukti kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya buat kita manusia. Amin. Jadi satu bukti bahwa kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya adalah ciptaan Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur nggak sama ciptaan Tuhan? Jujur aja. Ya, walau aku juga bersyukur ya, tapi belakangan ini aja berasa bersyukurnya tuh lebih bersyukur. Cuman, iyalah ciptaan Tuhan, makasih ya Tuhan hebat. Cuman sekedar gitu nggak bener-bener ngerasa hadirat Tuhan gitu kalau lihat ciptaan Tuhan. Saya begitu. Tapi belakangan ini, tapi ketika bilang gitu teman-teman saya bilang apa ya udah ketahuan, udah berumur katanya. Waktu muda katanya nggak kelihatan. Kalau udah berumur baru kelihatan. Wah ini hebat ya Tuhan ciptain langit ini warnanya bagus ya katanya bilang gitu. Tapi kalau bagi saya enggak. Saya makin intim dengan Tuhan makanya saya berterima kasih atas ciptaan Tuhan. Amin. Jadi teman-teman salah satu bukti bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya adalah ciptaannya. Teman-teman kalau dikasih duit 1 triliun berterima kasih enggak? Banget ya. Gimana terima kasihnya sama Tuhan? Oh Tuhan, makasih banget Tuhan. Persembahan langsung ya kan. Ucapan syukur. Weh. Itu kalau kita kelihatan ya. Tapi kalau lihat langit pernah gak gitu? Oh Tuhan, gue bersyukur banget nih buat langit yang indah. Enggak ya kita kan. Beda banget ya. Ya gak sih respon kita sebagai manusia? Teman-teman. Tapi kalau kita bisa hitung, udara yang kita hirup, air yang kita minum, semuanya kalau Tuhan berbisnis ya. Gimana kita? Kalau Tuhan berbisnis, semuanya dihitung. Lebih dari 1 miliar teman-teman, lebih dari 1 triliun. Apa yang udah kita pakai sampai hari ini. Tapi rasa syukur kita beda kalau kita benar-benar dapat duit 1 triliun, benar nggak? Jadi hari ini Tuhan juga mau ingetin kita bahwa segala kita ini udah jadi kolong merat, kita ini udah milioner teman-teman sebenarnya. Apa yang kita pakai, apa yang kita hirup ini semua kalau dibisnisin sama Tuhan. Wah, jadi kita udah punya itu. Jadi kita udah harusnya bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Amin. Nah, yang kedua apa yang mau kita sharingin di sini? Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ini semuanya cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Hidup di padang gurun. Jadi kalau kita lihat ayat ke-10 sampai yang ke-12 saat keluar dari Mesir. 13 sampai 15 membelah Teberau melawan raja-raja di padang gurun 16 sampai 20. Jadi proses bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi saya bilang kalau yang pertama tadi syukur atas apa yang Tuhan beli udah Tuhan siapkan ya. Yang lampau kalau sekarang saya mau ngomongin ini ucapan syukur present. Ya sekarang saat ini. Kalau kita lihat di Mazmur pasal ini pas mereka lagi mau berangkat nih. Lagi jalan mau ke tanah Kanaan. Teman-teman kalau kita lihat di sini gampang nggak nyampe ke tanah Kanaan? Enggak gampang ya. Udah 10 tula dulu baru bisa keluar. Ya nggak sih? Kalau bahasa Koreanya ya mungkin orang Israel itu udah ciget-ciget he, udah apa ya? Ciget-ciget ya udah maksudnya enak banget gitu sama semua proses yang panjang gak ada habis-habisnya itu. Udah kelar 10 tulah, udah capek-capek, ada laut dikejar-kejar dari belakang. Pas udah sampai depan baru dibuka, bukannya dari awal dibuka, udah dibuka. Sampai situ kelaparan, udah mau kelaparan baru dikasihnya apa? Mana. Ya gak sih udah kelaparan dulu, bukan yang gak kelaparan, itu waktu minta juga. Kalau kita gua mau balik aja nih ke Mesir nggak ada buah-buahan, nggak ada daging katanya. Baru dikasih, udah ngomong. Jadi semuanya susah. Sampai mereka mau balik ke Mesir saking susahnya tuh hidup di padang gurun. Bayangin nggak? Di Mesir padahal mereka jadi apa? Pekerja itu ya. Apa sih bahasa Indonesianya saya lupa. Budak, bener budak. Tapi mau balik lagi jadi budak katanya. Gimana sengsaranya di padang gurun sampai mau jadi budak lagi? Ya enggak kalau dipikirin. Berarti susah banget ya. Terus habis itu apa lagi? Udah jalan lagi, udah itu 40 tahun, ketemu sama raja sini, dihajar lagi, mesti perang lagi sama negara yang ini, sama negara yang sana. Ya enggak?
Jadi selama 40 tahun proses itu nggak gampang teman-teman. Makanya mereka selalu bersungut-sungut katanya bangsa Israel bangsa yang bersungut-sungut, nggak gampang. Sama juga sama hidup kita, ada nggak hidupnya gampang di sini? Saya yakin nggak ada satupun di antara kita yang hidupnya gampang, ya nggak? Semua kita punya masalahnya masing-masing yang kita anggap berat menurut pikiran kita masing-masing. Nggak ada yang lebih gampang hidupnya. Semua berat, semua punya pasal padang gurunnya sendiri-sendiri, benar nggak? Tapi apa yang buat bangsa Israel bisa tetap hidupnya bisa menang di dalam padang gurun itu, melewati padang gurun itu? Karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka, amin. Jadi waktu malam Tuhan kasih tiang, Tuhan tunjukkan dirinya melalui mana, banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjain. Teman-teman coba lihat hidup teman-teman. Teman-teman bisa sampai sekarang, segala proses yang terjadi, segala kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup teman-teman itu, ada Tuhan di sana yang turut bekerja. Sama teman-teman, makanya teman-teman bisa menang, bisa sampai saat ini. Ada Tuhan di sana. Kasih setia Tuhan di sana selama-lamanya. Walau teman-teman ngerasa kayaknya berat banget di Tuhan. Ada kasih setia Tuhan di situ. Teman-teman, saya juga ngerasa kasih setia Tuhan. Saya ngerasa hidup saya berat belakangan ini. Aduh. Ya, semua orang punya kehidupannya beratnya masing-masing ya. Sepertinya saya pernah kesaksian di sini juga ya kok ya. Tentang hidup saya pernah ya, kalau setiap khotbah kayaknya selalu kesaksian perasaan. Kesaksiannya sama aja. Ya, sebenarnya teman-teman saya pernah cerita ya, saya udah yatim piatu, saya pernah cerita ya. Ya enggak sih? Belum ya? Ya, jadi saya udah papa saya meninggal saat saya saya SMP kelas 2. Mama saya meninggal saat saya SMA kelas 2 mau naik kelas 3. Teman-teman saya ngerasa ya hidup saya itu kayak drama, lebih hebat daripada drama Korea. Tragis ya kalau saya ceritain satu-satu ya, tragisnya lebih tragis dari drama Korea sebenarnya hidup saya ngelihat kesusahan-kesusahan yang saya alami di dalam kehidupan saya gitu. Dan kami semua perempuannya, kami perempuan, maksudnya saya nggak punya abang, nggak punya adik laki-laki, jadi perempuannya kakak sama adik perempuan. Jadi saya ngerasa hidup saya itu penuh dengan kesusahan. Saat saya udah lulus SMA, saya pikir, saya dulu cita-citanya jadi dokter gitu kan, rajin belajar. Tapi kakak saya bilang, waktu papa saya meninggal, mama saya bilang, kayaknya kita nggak bisa jadi dokter deh, biayanya kemahalan. Jadi salah satu semua cita-cita saya satu persatu tuh kayak habis gitu. Kayak udahlah, menyerah aja lah gitu. Nggak kebayang saya bisa sampai ada di tempat ini. Nggak kebayang saya ada di Korea, saya bisa sampai S3, bahkan saya ditahbis jadi pendeta di Korea, di gereja Korea. Saya nggak bisa bayang, nggak pernah kebayang gitu. Itu semua atas pimpinan Tuhan, tapi gampang nggak teman-teman? Nggak gampang. Saya tinggal di Korea 8 tahun lebih ya, nggak ada 1 tahun pun yang berjalan gampang, mulus kayak jalan tol. Jalan tol juga nggak mulus ya, nggak ada yang mulus. Tapi penyertaan dan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya saya sampai dengan saat ini. Sama juga dengan hidup teman-teman. Saya percaya nggak ada yang hidupnya gampang. Teman-teman juga yang ada di sini. Ada kesusahan-kesusahan, teman-teman juga hidup di padang gurun. Tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta kita. Jadi yang kita syukurin itu penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kalau misalnya lulus dengan IP bagus, orang bukan Kristen bersyukur enggak? Bersyukur. Dapat tadi undian 1 miliar, orang bukan Kristen bersyukur enggak? Bersyukur. Mereka bilang, mau Yesunim katanya. Kalau orang ngomong, mau Yesunim, Buconim, jadi mau Allahnya orang Buddha, mau Allahnya orang Kristen, pokoknya segala Tuhan-Tuhan itu saya bersyukur. Mereka bilang itu, kalau kita lihat drama juga gitu ya. Ya enggak? Bersyukur. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, baru kita bersyukur, apa bedanya kita sama orang yang bukan Kristen? Enggak ada bedanya teman-teman. Orang yang enggak kenal Tuhan pun, kalau dia dapat undian 1 triliun, dia bersyukur. Orang yang enggak kenal Tuhan pun, kalau dia masuk ke universitas yang bagus, ranking 1, dia dapat beasiswa, dia pasti bersyukur. Tapi apa yang bedain kita sama orang yang bukan Kristen? Kita dalam kondisi keadaan apapun, kita harus
Terus bersyukur. Bukan karena kita dapat sesuatu yang baik, tapi karena kasih setia Tuhan, karena penyertaan Tuhan selama-lamanya buat kita. Itu yang kita harus syukurin sebagai orang Kristen. Walau kita ada di padang gurun, walau kita merasakan kesusahan, kita harus bersyukur. Karena Tuhan tetap ada di situ, karena Tuhan tetap bekerja untuk hal itu, dan penyertaannya, kasih setianya ada juga saat itu. Itu yang harus kita ingat sebagai orang Kristen. Jadi orang baru bilang, dia kenapa ya beda? Kalau aku jadi dia pasti udah ngamuk-ngamuk, udah jerit-jerit, udah teriak-teriak, udah pulang ke Indonesia gitu. Tapi kenapa dia enjoy aja, senyum aja, tetap bersyukur? Kenapa ya? Apa ya yang bedain dia dari kita? Oh, karena dia percaya sama Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kalau kita sama aja, tetap sama aja kayak teman-teman yang lain. Apa bedanya kita sama orang yang nggak percaya Tuhan? Nggak ada. Jadi yang bedain kita, dan Tuhan Yesus itu selalu bilang, jalanku jalan yang apa? Lebar apa yang sempit? Sempit. Tuhan bilang apa? Pikul salib. Nggak gampang jadi orang Kristen teman-teman. Nggak gampang. Kalau ada yang bilang jadi orang Kristen gampang. Ya kalau hidupnya bersama Tuhan terus, dalam penyertaan Tuhan terus, dia tahu Tuhan beserta dia hidupnya berapi-api di dalam iman, iya gampang. Tapi kalau kita masih manusiawi banget ya, kalau kita masih mau kejar yang dunia kasih, nggak gampang jadi orang Kristen. Kalau dia bilang gampang, bohong dia berarti kalau dia hidupnya gitu. Tapi kecuali ini benar-benar orang yang hidup ya bersama dengan Tuhan, dia pasti bilang jadi orang Kristen itu gampang, indah, manis. Tapi kalau kita masih juga berkait sama dunia ini, kita pasti bilang pahit. Jalannya sempit, Tuhan bilang jalan salib. Bahkan ketika Yesus sebelum dia mati di kayu salib pun dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Iya enggak? Saking dia sampai air matanya pun berdarah. Ini Yesus ya, Tuhan Yesus ya, anak Allah ya, dia ngerasa susah. Tuhan lepaskanlah kuk ini daripadaku katanya. Tapi sampai di detik yang terakhir itu Tuhan dengar gak doanya? Maksudnya bilang yes gak? Dalam kata lain yes, tapi pada waktu itu peristiwa itu tetap terjadi teman-teman. Tuhan Yesus tetap harus pikul salib, dia tetap harus mati di kayu salib. Kuk itu gak digeserkan Tuhan. Tapi dia jadinya berserah. Ketika dia memandang Allah, doanya berganti, ya enggak? Dan gimana perasaan Yesus pas dia udah selesai berdoa, udah sampai menangis begitu, datang ke tempatnya, lihat muridnya ngapain? Tidur. Gampang enggak jadi orang Kristen? Enggak gampang. Tapi jadi orang Kristen, kita punya asuransi ya. Jadi orang Kristen, kita punya sebenarnya kalau kita tahu apa itu kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya yaitu hidup bersama Yesus. Kalau kita tahu, sebenarnya Tuhan bilang, pikullah kuk ini. Karena pikul kuk ini apa dia bilang? Ringan dan enak sebenarnya. Karena sebenarnya Tuhan bilang, kalau Tuhan juga kasih kita ya, kasihlah semua kesulitanmu sama saya, Tuhan bilang. Sebenarnya jadi orang Kristen enak. Gak usah mikir, kasih aja sama Tuhan, berserah. Tapi kita gak mau ya gak sih? Mikir terus stres sendiri. Jadi orang Kristen sebenarnya enak, kasih aja sama Tuhan, udah enjoy your life gitu loh. Bersyukur aja, kasih aja sama Tuhan, udah Tuhan tahu yang terbaik. Rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan manusia. Kita tahu ya, tahu kan? Tapi susah ya untuk dilakuin, bener gak sih? Tuhan bilang enak jadi orang Kristen kalau kita kasih sama Tuhan, kalau kita berserah. Jadi teman-teman, sebagai orang Kristen apa yang harus kita syukurin, apa yang buat untuk kita ingat kasih setia Tuhan itu adalah penyertaan Tuhan sebenarnya. Penyertaan Tuhan yang selama-lamanya. Dia kasih Tuhan Yesus, dia kasih Roh Kudus untuk hibur kita, untuk kasih kita kekuatan. Untuk kasih kita kekuatan untuk bertahan, untuk kasih kita iman, untuk bisa terus berjalan di dalam kehidupan kita. Walaupun hidup kita itu enggak gampang. Walaupun kita hidup di padang gurun, walaupun banyak banget cobaan-cobaan yang kita hadapi. Tapi ketika kita hidup, ketika kita jatuh di dalam pencobaan itu, ketika kita merasa kesulitan, kita harus ingat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yang ketiga, ucapan syukur atas tanah Kanaan ya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-21 sampai ke-25 ayat.
saya bilang ini, saya mau sharing ini sebagai ucapan syukur akan masa depannya. Teman-teman, yang buat orang Israel itu tetap kuat juga ya, walaupun mereka mau balik ke Mesir atau melakukan hal yang lain, tapi yang buat mereka kuat itu apa? Mereka percaya atas janji Tuhan bahwa Tuhan udah siapkan tanah Kanaan. Amin. Tanah Kanaan itu udah ada nggak? Udah ada, ya nggak sih? Udah siap, tinggal jalannya aja ke sana. Jadi yang ketiga itu, kita harus ingat bahwa Tuhan udah siapkan tanah Kanaan buat kita. Ada dua, saya mau sharing dua ya. Yang pertama mungkin tanah Kanaan atas visi misi yang udah Tuhan kasih buat kita. Yang kedua, tanah Kanaan yang kita tahu ya, kerajaan Allah. Kita udah punya itu. Tuhan udah kasih itu, udah punya kita. Jadi kita nggak usah khawatir, karena di dunia ini kita katanya cuma traveling, ya enggak? Di dunia ini kita harus punya iman itu juga. Kalau di dunia ini gue cuma traveling, bro. Jadi nggak usah nyimpen, nggak usah sampai gimana banget gitu, nggak dibawa pergi. Enjoy. Kalau kita traveling kita nyimpen ini, nggak bisa enjoyin travelingnya, bener nggak sih? Jadi enjoy aja hidup kita di dunia ini traveling cuma sementara. Walaupun katanya backside ya, maksudnya hidup sampai 100 tahun ya. 100 tahun mah dibanding waktunya Tuhan mah gampang, sekejap mata udah habis ya. Terus kita nggak tahu lagi kapan kita meninggal. Jadi hidup aja traveling ini, enakin aja hidup kita di dunia ini. Toh kita udah punya rumah yang kekal, yang nggak ada air mata, bener nggak sih? Yang udah bahagia banget, yaudah enjoy hidup aja. Bukan berarti saya bilang, katanya si Kak Esther itu traveling aja udah enak-enak aja sini, nggak usah nabung, nggak usah ngapain, bukan artinya gitu ya. Nggak usah ngapa-ngapain tiap hari, hidup hari ya. Boleh juga kayak gitu, nggak masalah. Itu tergantung iman kita juga, ya nggak? Tergantung imannya kita juga. Yang saya maksud, nggak usah khawatir terlalu berlebihan atas apa yang terjadi di masa depan. Masa depan kita Tuhannya siapa? Tetap Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, ya nggak? Jadi nggak usah terlalu takut berlebihan apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan udah janjiin, Tuhan udah sediain. Tuhan janjiin tanah Kanaan itu buat kita. Teman-teman, saya di Indonesia STT juga ya. Saya lulusan STT di Indonesia waktu saya S1. Jadi Tuhan kasih saya mimpi istilahnya. Bukan mimpi bener-beneran ya, tapi Tuhan kasih saya visi waktu itu. Tuhan kasih saya visi yang besar, bahwasannya ini ketika saya juga rajin berdoa ya waktu itu, lagi bergemu-gemu ini, bertemu dengan Tuhan, lagi panas-panasnya, lagi anget-angetnya. Tuhan kasih saya kayak visi bahwa saya bisa merubah Indonesia. Weh, hebat banget ya. Saya percaya enggak? Enggak percaya teman-teman. Weh, saya siapa? Keluarga pendeta juga kagak. Ya, mama papa saya cuman PNS biasa ya, pegawai negeri biasa, nggak ada keluarga pendeta-pendetaan. Keluarga mama, papa nggak ada satupun yang ada hubungan sama gereja-gerejanya. Jadi saya kuliah di sekolah metodis ya, sekolah metodis di Indonesia, di STT Metodis. Dan ini luka kita juga yang kita harus berdoa untuk gereja ya. Karena di gereja juga katanya ada kalau dia kenal bishopnya, kalau kami bishop ya, bisa kayak kepala episkopalnya gitu, atau dia anak pendeta, katanya kan lebih enak jalannya gitu. Tapi saya nggak ada range-nya gitu, nggak ada kenal siapa-siapa. Di Metodis saja begini, mau ngerubah Indonesia dari mana jalannya? Nggak percaya teman-teman, nggak percaya. Tapi ya udahlah, berdoa terus, terus Tuhan terus kasih hati itu untuk saya. Saya nggak, sampai hari ini saya masih terus berdoa untuk apa yang Tuhan kasih ke saya. Tapi waktu itu saya tanya Tuhan terus caranya gimana dong, ngomong aja gitu ya. Gimana caranya gitu. Tuhan kasih saya juga, kasih apa ya, kayak hikmat lah ya. Oh mungkin kalau pendeta-pendeta berubah ya. Jadi maksudnya benar-benar pendeta-pendeta yang takut Tuhan, gereja berubah. Kalau gereja berubah, Indonesia berubah. Saya dikasih visi seperti itu. Kalau hamba-hamba Tuhan berubah, gereja berubah, jemaat berubah. Kalau semua gereja-gereja di Indonesia itu berubah, negara juga pasti berubah. Oh iya juga ya. Waktu itu saya punya, berarti saya jadi apa ya Tuhan? Saya pikir-pikir. Akhirnya saya, mungkin saya bisa jadi dosen teologi.
di Indonesia. Saya mikirnya seperti itu waktu saya terus berdoa. Waktu itu sebenarnya saya lagi siap-siap untuk studi di Amerika, ngomong sama dosen atau di Jerman waktu itu. Jadi ya udah saya ngobrol sama dosen saya gimana dapat beasiswa biar saya bisa kuliah di Amerika atau di Jerman. Korea nggak kepikir sama sekali teman-teman, nggak terkenal. Maksudnya kalau gereja boleh terkenal ya, tapi kalau teologi begitu, kalau di teologi itu nggak berasa terlalu terkenal gitu menurut saya pada masa itu. Tapi akhirnya Tuhan kasih tahu saya lagi, waktu itu ketika saya lulus, kampus saya telepon, panggil lagi, kamu mau nggak kuliah di Korea, ngomongnya gitu ya. Nanti kamu balik lagi ke STT sini untuk ngajar. Jadi itulah awal saya pergi ke Korea sebenarnya. Tapi waktu itu saya bilang, saya tolak dulu pertamanya, saya tolak. Habis saya tolak, saya berdoa lagi. Dosen saya bilang jangan langsung tolak-tolak, coba kamu berdoa. Waktu itu saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya harus pergi ke Korea? Toh saya sama dosen ini lagi persiapin ada jalan yang lain. Tapi Tuhan kasih tahu saya salah pikir ya. Saya mikirnya kalau mau jadi dosen teologi itu mesti pintar secara teologi gitu. Kayaknya ilmunya mesti dalam gitu. Tapi yang Tuhan mau kasih tahu saya bukan cuma teologi. Tapi gimana kamu juga harus membangun orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan ini menjadi orang-orang yang tahu panggilannya. Orang-orang yang benar-benar bertemu sama Tuhan. Jadi bukan hanya secara pikiran tapi juga punya secara rohani. Dan Tuhan suruh saya belajar doa dan iman di Korea. Waktu itu bilangnya gitu. Makanya saya bilangin oke. Tapi kalau saya ceritain ini panjang banget ya teman-teman. Pokoknya saya di Korea juga ya panjang terus sampai saya katanya Korea belajar iman Tuhan sama doa apaan gitu. Banyak proses yang saya alami sampai dengan detik ini. Tapi teman-teman sampai detik ini pun saya percaya. Tapi ini juga jadi satu beban berat buat saya sebenarnya. Kalau Indonesia nggak berubah gimana ya? Ini mimpi yang Tuhan kasih bener apa enggak ya gitu. Waktu itu Tuhan kasih tahu saya apa? Waktu dia panggil Abraham. Abraham pergi nggak? Nyampe nggak? Musa nyampe nggak? Enggak juga ya. Jadi itu bukan urusan saya berubahnya apa enggaknya. Tapi Tuhan kasih panggil orang yang lain untuk selesaikan. Iya enggak? Jadi itu bukan urusan saya. Apa yang Tuhan kasih, itu saya kerjain, taat aja sama apa yang Tuhan kasih. Sama panggilan Tuhan. Penyelesaiannya itu tetap kerjaan Tuhan. Tapi kalau itu udah jadi kerjaan saya, udah saya jadi Tuhannya Tuhan jadinya. Ini udah beda lagi. Ya enggak? Jadi waktu itu saya, oh iya ya. Mereka juga gak nyampe, apa mereka gagal? Apa mereka gak kerjain apa yang Tuhan suruh? Enggak kan ya? Jadi waktu itu, oh inilah yang Kanaan yang Tuhan kasih buat saya. Dan sampai sekarang saya bekerja untuk itu. Saya ikutin maunya Tuhan, saya ikutin jalan yang Tuhan buka dengan doa. Saya percaya ini yang Tuhan kasih. Teman-teman, Tuhan juga kasih mimpi ya sama teman-teman. Mimpi ini bisa benar-benar mimpi, bisa dari hati kalian, bisa dari hikmat. Tuhan berbicara sama kita masing-masing. Gak usah khawatir. Ini benar enggak ya? Ini terjadi atau enggak? Ini ya. Ikutin aja apa yang Tuhan tuntun, apa yang Tuhan katain. Kalau Tuhan udah sediain, kita harus percaya itu dengan iman. Saya nggak bilang saya nanti benar-benar kita lihat nanti Kak Esther ya berapa tahun kemudian bener nggak ini Indonesia berubah. Kalau kita bisa gitu, waduh. Tapi saya percaya itu panggilan yang Tuhan kasih, itu mimpi yang Tuhan kasih. Tuhan sediain itu buat Indonesia. Itu tanah Kanaan yang Tuhan tunjukin buat saya. Sama juga sama teman-teman, ada tanah Kanaan yang Tuhan tunjukin buat kalian. Gak usah khawatir, ikutin aja. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya, Dia akan sertai kalian, Dia akan tuntun jalan kalian. Dan yang kedua itu tadi, tanah Kanaan kekal selama-lamanya, kerajaan Allah. Amin, kita udah punya itu. Jaminan masa depan yang gak bisa dibeli pakai duit. Yang gak bisa dibeli dengan kelakuan baik. Yang gak bisa dibeli dengan kerajinan, Tuhan udah kasih buat kita semua. Jadi apalagi yang buat kita sedih, yang buat kita gak bisa bersyukur. Gak ada ya. Itu udah keselamatan, kerajaan surga itu adalah ucapan syukur ya, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang gak bisa, yang gak terhitung, yang udah wow banget, bener gak teman-teman? Jadi kita udah punya itu. Itu yang buat kita beda sama orang lain.
Jadi teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya udah seneng banget sebenarnya kalau lihat kalian. Tadi udah 5 di atas 10, luar biasa ya, udah hidup dalam ucapan syukur. Saya berharap kita mulai bisa bersyukur setiap hari. Amin. Bersyukur pas buka mata pagi hari. Tuhan, wow, kita hidup besok pagi kalau kita buka mata itu tuh bukan sesuatu yang biasa. Teman-teman, besok pagi bangun, gue buka mata lagi, hari ini malesan lagi, duduklah, hari ini jam 5 kelas baru nonton, golek-golek di tempat tidur, kayak ngerasain itu biasa aja, toh besok datang lagi. Enggak teman-teman, itu bukan hal yang lumrah, itu berkat. Itu berkat yang luar biasa. Teman-teman bisa nafas walaupun sesak ini pakai masker, itu berkat, itu bukan kebetulan. Itu juga berkat yang harus kita syukuri setiap hari. Teman-teman di sebelahnya ini punya teman, ini juga berkat. Bukan ya udah mau datang ke BIC dapat teman baru, bukan, ini berkat ini satu dengan yang lain. Berkat yang Tuhan kasih untuk membentuk kita juga. Jadi bilang, lu berkat buat gua, cowok ngomong. Ya blessing ya, benar. Ini juga semuanya berkat buat kita, bukan sesuatu yang biasa. Jadi teman, kalau kita hitung, berkat kasih setia Tuhan buat kita itu banyak banget. Jadi semoga kita besok atau hari ini, besok dimulai buka mata pagi hari, kita bersyukur sama Tuhan. Seperti kita dapat duit 1 miliar. Bener-bener sukacita bersyukur, gue hidup lagi hari ini. Wow, Tuhan, kesempatan 100% anugerah Tuhan, wow. Semoga kita benar-benar bergirang. Kita jadi orang-orang Kristen yang bersyukur. Walau hidup kita susah, walau kadang kita ngalami banyak pencobaan, kita harus bersyukur. Makanya Tuhan bilang, bersyukur setiap hari ya berdoa senantiasa. Benar enggak? Jadi teman-teman, semoga kita jadi orang-orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Amin. Ya kita mau nyanyi bareng-bareng. Mau nyanyi pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Gak ada yang kebetulan di dunia ini, gak ada yang terjadi dengan kemampuan kita sendiri. Yuk kita confess bareng-bareng, kita ucapin terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ucapkan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
saat ini mari kita ingat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba ingat teman-teman apa yang Tuhan udah kerjain buat hidup kamu. Berterima kasih buat keluarga, terima kasih untuk kuliah, terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat semua yang udah Tuhan kerjain di dalam hidup kamu. Coba kita ingat apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita. Apakah kita hidup di dalam ucapan syukur? Apakah kita benar-benar hidup berterima kasih kepada Tuhan setiap hari? Teman-teman katakan sama Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan, aku mau hidup jadi orang yang bersyukur. Tuhan, setiap hari aku mau memuji Tuhan atas apa yang Tuhan beri buat nafas kehidupan, buat hidup baru, buat keluarga, buat teman-teman, buat kuliah, buat pekerjaan. Tuhan, mungkin manusia lihat ini bukan sesuatu yang hebat, tapi di dalam setiap hidupku aku percaya bahwa Tuhan selalu beserta, bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bersamaku, menggenggam erat tanganku. Teman-teman, ucapin ucapan syukurmu sama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan bersyukur buat semua yang udah Tuhan kasih. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan, buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan di masa-masa sulit saat ini pun. Tuhan tetap lindungi aku, Tuhan tetap terus menjaga aku Tuhan, dan memberikan kesehatan. Tuhan bersyukur untuk keluarga, bersyukur buat Mbak, bersyukur buat Cece, bersyukur buat Ade. Tuhan bersyukur, Tuhan terus lindungi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berikan kesehatan buat keluarga yang ada di Indonesia. Tuhan, saya bersyukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan sampai dengan hari ini. Tuhan bersyukur saya bisa berjalan, Tuhan bersyukur saya bisa berkata-kata. Tuhan, saya bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Gak ada satupun di dalam hidupku yang gagal, semua dalam kuasa Tuhan. Gak ada satupun di dalam hidupku yang gak ada manfaatnya. Tuhan kasih untuk membentuk aku jadi anak Tuhan. Tuhan kasih untuk membentuk aku jadi orang yang lebih besar, menjadi orang yang lebih tahu bersyukur, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa tak ada satupun Tuhan di dalam hidupku yang gak ada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya untuk perlindungan Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagi, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tuhan, Kau setia. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Esther yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan juga hatinya dalam menghidupi panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih-Nya semakin berakar, mendalam, bertumbuh dan berbuah, berlimpah-limpah. Hidupnya boleh dipakai menjadi blessing bagi keluarganya, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk beliau layani Tuhan, sampai seluruh kehendak-Mu boleh digenapi sempurna Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sukacita kami melimpah Tuhan, sukacita kami melimpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kau baik, sungguh baik, sangat baik buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar Tuhan kami akan kembali ke aktivitas kami. Kami siap diutus oleh Tuhan menjadi terang Tuhan, melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kami, ya Tuhan kami rindu terima berkat dari Tuhan yang setia. Mari buka hati, tengadahkan kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus semua yang sukacita karena kasih setia Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Esther. Tuhan memberkati. Silakan duduk. God bless. See you next Sunday.